kuatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan dan rahmatnya kepada kita semua sehingga kita telah dapat berkumpul di ruangan yang kita cintai ini. Seterusnya tak lupa pula kita mengirimkan shalawat beserta salam kepada pucuk pimpinan kita yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, semoga kita mendapat syafaatnya di hari akhir nanti kehendaknya. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SDN 01 Putra Enam, seterusnya yang sangat kami hormati adalah bapak-bapak dan ibu-ibu majelis juri. Mohon izinkan kami untuk menyampaikan seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah tadi. Kami akan mengimplementasikan kepada ibu-ibu dengan kata kunci di sini kami tidak mengajari. Kami hanya menyampaikan apa yang kami dapatkan dan semampu kami. Nah, untuk itu kita di sini adalah berkolaborasi, yaitu saling bekerja sama dan saling mengingatkan, saling menyampaikan hal-hal yang baru yang kami dapatkan. Nah, pada yang pertama yaitu kami akan menyampaikan tentang pembelajaran dari penerapan konsep inti dari modul budaya positif. Untuk diketahui Bapak Ibu, selama kami melaksanakan program guru penggerak ini, kami sudah di penghujung modul
positif mengenai posisi kontrol seorang guru. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol seorang guru yang harus dan sangat harus kita pahami Bapak Ibu, yaitu penghukuman. Ada pembuat merasa bersalah, teman dan pemantau, dan yang terakhir adalah manajer. Penghukum dan pembuat merasa bersalah ini dia satu level atau satu kelas dia Bapak Ibu. Kenapa saya katakan satu kelas? Nah, di sini kita uraikan. Penghukum itu, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun
sampai memukul temannya dengan sapu dan sekarang kita mencoba untuk memikirkan apakah sampai mengejar teman dengan sapu itu merupakan sesuatu hal yang wajar. Nah, kita menyatakan itu, dia akan berpikir wajar nggak ya yang saya lakukan tadi? Nah, di sana anak kita akan berpikir, dia akan mengkoreksi dirinya sendiri. Nah, inilah tujuan kita memvalidasi tindakan. Dia akan memikirkan tindakannya, apakah tindakan itu wajar atau tidak. Nah, masuk lagi ke diskusi yang ke garis ketiga, yaitu keyakinan kelas. Kita di sini menanyakan keyakinan kelas yang sudah kita buat. Nah, menanyakan keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar dan keyakinan kelas apa yang harus dilakukan Chelsea. Ketika sedang marah-marah, menanyakan apakah Chelsea bersedia memperbaiki masalah, dan akhirnya menanyakan apa yang akan dilakukan untuk memperbaiki masalah, dan Chelsea menjawab akan lebih bersabar dan akan menahan emosi kalau ada teman yang tidak mau melaksanakan piket, dan dia akan melapor ke guru. Nah, karena adanya keyakinan kelas, dia bisa memikirkan bahwa kegiatannya itu memang salah, tidak sesuai dengan keyakinan kelas, dan dari dalam dirinya dia ingin mengubah sikapnya tersebut. Dan seandainya masih ada temannya yang seperti itu, dia tidak akan melakukan hal seperti itu, dan malah dia akan melaporkan kepada guru. Nah, kemudian lagi ada kasus yang kedua, yaitu Zio, siswa kelas 5. Dia juga sering datang terlambat ke sekolah. Setelah dicari tahu, ternyata Zio ini dia terlambat ke sekolah karena dia bermain HP di malam hari. Akhirnya kesiangan bangun untuk berangkat ke sekolah. Dan saya juga melakukan yang namanya segitiga restitusi, yang mana yang pertama menstabilkan identitas. Nah, bagi kalau bapak-bapak dan ibu-ibu, dalam menstabilkan identitas, apa yang sebaiknya kita lakukan terhadap anak yang seperti ini? Ada bapak ibu yang paham? Dalam menstabilkan identitas, kalau saya di sini, saya menanyakan kepada Zio bahwa setiap manusia itu pasti memiliki kesalahan. Membuat kesalahan itu pasti manusiawi. Namun, di dalam validasi tindakan, saya mengatakan Zio sering terlambat datang ke sekolah itu pasti punya alasannya, bukan? Jadi kita kembalikan lagi ke posisi anak kita tadi. Kemudian yang terakhir, saya menanyakan keyakinan kelas, apakah perilaku Zio sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Dia menjawab tidak, Bu. Keyakinan kelas apa yang Zio langgar? Disiplin, Bu. Nah, dia akhirnya mengetahui dan dia dapat mengubah perilaku dia tersebut. Nah, itu dua kasus yang sudah saya coba menerapkan, mulai dari 5 posisi kontrol sampai melaksanakan dengan mengetahui berdasarkan kebutuhan peserta didik saya, kemudian sampai menerapkan segitiga restitusi tadi. Nah, itulah materi yang saya dapatkan di dalam modul 1.4, dan saya sudah melaksanakan membagi ilmu yang sudah saya dapat kepada ibu-ibu dan teman-teman semuanya.